Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I'm very well. Baik. Qabla an nabtadiya ta'lumana fi hada sabah. Hayya bina nad'u ilallah asa ayyusin asuhula fi jamin umur khususan fi talimi hadad daras hadal yaum. Bapak minta perwakilan satu orang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Allahumma inna qad istauda'na kama 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tusinahu ya rabbal alamin. Saya absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Iya. Tazkiyah kemana? Sakit. Ya, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Hari ini kita akan belajar tentang masih sama pokok materinya, yaitu trigonometri. Nah, cuma masuk sub materi baru, yaitu tentang luas segitiga. Kenapa? Luas segitiga. Coba masih ada yang ingat materi apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Aturan kosinus. Ya. Sin kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos gamma. Cos gamma. Ya, betul ya. Ini materi yang kita pelajari minggu kemarin ya tentang aturan kosinus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang luas segitiga. Cuma ada materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum mempelajari luas segitiga ini. Apa materi prasyaratnya? Materi prasyarat yang pertama yaitu tentang luas segitiga siku. Bagaimana hukum atau bagaimana rumus luas segitiga siku-siku? Ya, boleh. Setengah kali alas kali tinggi. Ya, betul. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, selanjutnya ada identitas trigonometri. Bagaimana? Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, betul ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini materi prasyarat untuk mempelajari materi kita hari ini. Nah, Bapak akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini dan kegiatan atau proses kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti biasa ya, di minggu-minggu sebelumnya nanti tahapannya yang pertama ada diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok nanti ada apa? Coba ada yang ingat? Setelah diskusi nanti apa? Presentasi ya. Presentasi nanti apa pembangunan kelompoknya maju untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan. Selanjutnya setelah mengalami presentasi ada tahap evaluasi ya. Baik, nah ada pun sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, mengkonstruksi luas segitiga trigonometri. Ya, keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas segitiga. Nah, ini sub-sub materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba, kira-kira apa sih manfaatnya mempelajari luas segitiga nih? Ada manfaatnya tidak? Ada, tentunya ya. Ada ya. Nah, salah satu di antaranya manfaat mempelajari luas segitiga ini, misalkan ini diilustrasikan. Nah, dapat apa ini? Artinya bisa kita aplikasikan untuk menghitung luas tanah atau dalam ini luas kebun misalkan atau luas halaman. Nah, ini salah satu manfaat mempelajari luas segitiga ya, dapat mengukur tanah yang tidak beraturan, dapat dibantu dengan metode rumus luas pada segitiga sembara. Nah, ini salah satunya. Berikut adalah gambar sebuah bentuk lahan yang telah diukur oleh seorang surveyor yang akan digunakan untuk perumahan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, berbentuk apa itu lahannya? Segi apa? Segi 4 ya? Segi 4. Coba ada ide tidak? Untuk mengukur berapa luas lahan ini? Ya, boleh, Mama. Contoh dari setiap sudutnya membentuk dua bentuk segitiga.
Siap. Oke, artinya dipartisi. Iya. Berarti menjadi dua bagian segitiga seperti itu. Iya. Dari titik ini ke titik ini, gitu. Iya. Sehingga menghasilkan dua buah segitiga. Nah, nanti kita akan cari berapa luasnya. Nah, ini nanti kita akan digali lebih luas lagi di LKPD yang Bapak nanti akan bagikan. Oke, selanjutnya sebelum kita ke diskusi kelompok, nah Bapak punya video ya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membantu Pak Robert menghitung luas lahan pertaniannya dengan konsep trigonometri. Pak Robert adalah seorang petani, lahan pertaniannya cukup luas dan dipenuhi dengan tanaman padi. Suatu ketika, lahan pertaniannya diserang hama, sehingga ia harus melakukan sesuatu agar tidak semakin parah. Kemudian Pak Robert membeli beberapa botol pestisida. Namun ia bingung dengan dosis atau takarannya. Satu botol pestisida baik digunakan untuk 1.500 meter persegi lahan pertanian. Sedangkan ia tidak tahu luas lahan pertanian miliknya. Lahan pertanian Pak Robert dibatasi dengan 3 patok, sehingga membentuk bangun segitiga. Pak Robert ingat ketika sekolah pernah belajar bahwa luas segitiga dapat ditentukan dengan rumus setengah dikali A dikali B dikali sinus theta. Dengan A dan B adalah panjang sisi-sisi segitiga dan theta adalah besar sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Kemudian Pak Robert mengukur jarak antara patok yang satu dan yang lainnya, sehingga diperoleh 100 meter dan 120 meter. Sedangkan sudut yang terbentuk di antaranya sebesar 30 derajat. Ada pertanyaan? Ada 2 orang nih, siapa dulu ya? Ini dulu. Bagaimana menulis lautnya? Yang diketahuinya cuma 2 sudut dan 1 sisi. Bagaimana misalnya kalau seandainya? Yang diketahuinya hanya 2 sudut. Nah, pertanyaan bagus. Nah, itu nanti ya akan kita pelajari di LKPD. Baik. Silakan duduk berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti minggu kemarin. Ya, silakan baca terlebih dahulu apa yang ada di LKPD secara umumnya. Nah, ini kalau seandainya sudah dibaca, ya pelajari atau kerjakan kegiatan yang ada pada LKPD. Ya, silakan. Karena di sini kan ada nilai 1 ya. Kalau ini mas 1 ditambah, ini 1 dikurang, 1 ditambah, kan setiap nilai yang dibagi nilai tersebut akan menghasilkan 1. Jadi di sini karena di bawahnya kan dibagi 2 BC. Jadi di sini juga bisa dibagi 2 BC, 2 BC dibagi 2 BC 1. Di sini juga diganti dengan 2 BC. Jadi 2 BC ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 BC. 2 BC dikurangi B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 BC. Nah, ini dipindah luaskan. Menghasilkan B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC dikali A kuadrat dikurangi B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC per 2BC. Ditulis dulu. Kali tinggi setengah kali alas kali tinggi. Kenapa ini jadi BC sin A? Itu kan berdasarkan luas segitiga yang bersama. Nah, yang ini. Nah, yang ini kan konsep awalnya luas segitiga itu adalah setengah Alas kali tinggi. alas ada kan? Ya. Menentukan tingginya kita gunakan definisi sinus. Definisi sinus itu apa? Benar, mirip. Nah, Saya dikali sin apa? sini setengah A dikali B. nya ganti B-nya jadi B kali apa? Nah, analoginya kelompok pertama yang akan tampil yaitu kelompok Bila dan kawan-kawan ya. Ya, saya persilakan pada perwakilan kelompok Bila dan kawan-kawan untuk mempresentasikan apa yang telah didiskusikan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Bila Anjani, Fairusha,
Nafisa Azulfa, Syahla Zalfa, dan Tresna akan mempresentasikan tentang luas segitiga. Di sini Pak Bambang ingin memperkirakan luas kebun yang ia miliki. Beliau mempartisi tanah miliknya menjadi segitiga kecil yang tidak beraturan sebagai berikut. Ada 3 jenis segitiga. Yang jenis segitiga pertama adalah segitiga yang diketahui panjang 2 sisi segitiganya dan 1 besar sudut yang diapit oleh 2 sisi tersebut. Jenis segitiga yang kedua adalah segitiga yang diketahui panjang 1 sisi segitiga dan besar 2 sudut segitiga. Dan jenis terakhir adalah segitiga yang diketahui panjang semua sisi-sisi segitiga tapi nah ya, berarti artinya ini berhubungan dengan yang tadi ya, yang dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya yang mengambil jenis segitiga yang pertama dapat setengah AB sin C. Ya, C. berarti artinya ini sama dengan ini. Iya. Ya. Jadi ini sama dengan B. Nanti nilai B-nya adalah hasil B per sin A. Lalu disubstitusikan kebersamaan itu ya. A kuadrat Sin B dikali sin C per 2 sin A. Coba ada yang mau ditanyakan? Ya boleh. Jika mencari sisi B-nya, Apabila mencari mencari luas tinggal sisi B-nya ada yang oh, maksud mama gini. Nah ini kan yang diketahui adalah panjang A, panjang A sama sudut B. Nah, bagaimana kalau seandainya yang diketahuinya panjang sisi B, sudut A dan sudut B? Bagaimana? maka B kuadrat sin A dikali sin C per 2 sin B. Nah, seperti itu ya. Analogi berarti ya. Sama konsepnya sama dengan ini. Nah, bisa kita menunjukkan karena kita dapat persamaannya ini A kuadrat sin B dikali sin C per 2 sin A. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita hasil puas buat kelompok ini. Ya, boleh. Ya, alhamdulillah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ya, sebelum kita tutup, coba Bapak minta perwakilan dari anak-anak untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Kesimpulannya, jika ada segitiga sembarang yang diketahui panjang 2 sisi dan 1 sudut yang diambil oleh 2 sisi tersebut, diketahui bahwa luas segitiganya setengah dikali BC sin A. Jika ada segitiga yang 2 besar sudut diketahui dan 1 panjang sisi, rumusnya A kuadrat dikali sin alfa sin beta per 2 sin gamma. Kemudian jika segitiganya diketahui ketiga sisinya, maka akar dari S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, dan S dikurangi C. Bagaimana rumus luas segitiga dengan kondisi seperti ini? Ada yang mau menyampaikan? Luas segitiga sama dengan C kuadrat kali sin alfa sin beta per 2 sin C. sip. Ya, itu materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang masuk tes evaluasi tes individu. Silakan tutup bukunya. Ya, Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan tes evaluasi tentang luas segitiga. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang. 20 menit. Ada yang sudah selesai? Ada? Ya, yang sudah selesai boleh dulu bebas. Saya ucapkan terima kasih dan tugasnya seperti biasa, yaitu bahasanya tentang jurusan Bidangka. Ya, jadi silakan tugasnya nanti pelajari. Ya, sebelum nanti kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan bacaan Kifaratul Majlis bersama-sama. Syukron, astaghfirukum al-fa'alfin istighfafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.